Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Rosida. Saya akan sedikit mereview makalah tentang kelompok 10, yaitu yang berjudul Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Tata Hukum di Indonesia. Pengertiannya yaitu fatwa adalah nasihat ulama, al-fatwa, dan istifta secara etimologi menyelesaikan setiap problem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa fatwa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang dapat diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan menurut Komisi Fatwa MUI disebut bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau di masyarakat, serta merupakan melaksanakan ajaran agamanya. Yang selanjutnya yaitu tentang eksistensi fatwa dalam Hukum Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2, pasal 7 ayat 1, dan pasal 8 ayat 1 UU tahun 2011. Fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan karena tidak dibentuk atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Fatwa MUI merupakan sumber hukum material. Untuk menjadikan hukum positif, maka fatwa MUI harus bermotivasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum material. Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang 21 tahun 2008 mewajibkan peraturan Bank Indonesia menuangkan fatwa MUI tentang prinsip syariah. Pasal 25 UU 19 2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan BSSN. Dan pasal 2 angka 1 huruf A Undang-Undang 1 2011 menjadikan fatwa MUI sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggara kontrak derivatif syariah. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengangkat dalam hal dikeluarkan berdasarkan pemerintahan dari. Yang selanjutnya yaitu prosedur penetapan fatwa. Dalam penetapan fatwa, DSN melakukannya melalui rapat yang dihadiri oleh suatu anggota DSN, Bank Indonesia, atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun yang lainnya. Menurut Peraturan Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang pedoman penetapan fatwa MUI bab 3, yaitu pasal 5 ayat 1, sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah, tasawur masalah atau rumusan masalah, termasuk dampak sosial kegunaan yang ditimbulkan, dan titik kritis dari berbagai aspek hukum atau norma syariah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang kedua, ayat 2 yaitu kajian komprehensif dimaksud pada ayat 1 mencangkup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait yang akan difatwakan. Yaitu kajian komprehensif sebagai mana di ayat 1 antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang DSN MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional sebagai yang tercantum dalam pedoman dasar DSN melalui putusan DSN MUI nomor 1 tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan DPS tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN.
DSN tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah tersebut, otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang terakhir, yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.